percakapan dengan perempuan Samaria. Betul? Ya, ya terus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdampar sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tuhan Anda letih ya? Capek Tuhannya. Di situ dia letih ya. Enggak, tunggu dulu, aku cuma ngasih tahu Tuhan Bapak letih. Tuhan Bapak itu pernah capek dia. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, memang rata-rata polemikus Islam seperti itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen, tetapi berlagak tahu dan mengeluarkan statement-statement yang menyerang, mempertanyakan, mencari-cari kesalahan iman Kristen. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap pernyataan polemikus ini tentang Yesus Kristus yang ia katakan, Tuhan Anda pernah letih, pernah capek. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama, pahami siapa Yesus Kristus. Nah, ini berkaitan dengan kristologi. Kristologi adalah ajaran kitab suci tentang pribadi dan karya Yesus. Siapakah Yesus Kristus? Kitab suci menyaksikan bahwa Yesus adalah inkarnasi, penjelmaan Sang Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. En arche en hologos, kai hologos en prostontion, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian dalam ayat 14 dikatakan wal kalimatu soro jasadan, dan firman itu menjadi manusia. Nah, ketika Sang Firman itu menjadi manusia, ia yang mulanya berkodrat ilahi, karena firman itu adalah Allah, kemudian mengambil kodrat kemanusiaan. Sehingga dalam satu pribadi, Yesus Kristus itu memiliki kodrat ilahi dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, kalimatullah yang adalah Allah itu sendiri, dan juga kodrat manusia, karena firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam satu pribadi Yesus Kristus ini harus kita pahami, ia bukan hanya berkodrat ilahi. Iman Kristen tidak pernah berkata Yesus adalah Allah saja, tetapi juga Yesus bukan hanya manusia saja. Ia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam satu pribadi Yesus, ia sekaligus Allah dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, tetapi ia juga memiliki kemanusiaan sebagai dampak dari peristiwa penjelmaan Sang Firman menjadi manusia. Dan antara keilahian dan kemanusiaan ini tidak saling meniadakan, tidak saling mengaburkan satu sama lain. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, saya akan bacakan dalam tulisan buku tentang kristologi, Aqidatuna fil Masih, yang ditulis oleh Abdul Masih Basit Abul Khoil, seorang teolog dari gereja Koptik, tentang Sirut Tajassud, jadi misteri atau rahasia tentang inkarnasi. Yang menulis dalam bukunya ini, innahu itakhoda jasadan hakikian mukawan min lahmin wa damin wa izam wa bittali faqad kana kamilan min nahiyatil fisiologiyah fa kana yaj'u wa ya'tashu wa ya'kulu wa yashrabu wa yat'abu wa yanamu wa yata'allamu. Artinya apa? Sesungguhnya ia telah itakhoda, mengambil jasadan, mengambil kemanusiaan yang hakiki, kemanusiaan yang benar. Maksudnya firman itu benar-benar menjadi manusia. Sehingga dengan demikian ia memiliki daging, lahmin, wadam, darah dan tulang. Dan dengan demikian ia adalah sempurna secara jasmania. Ya kan? Fisiologia, sempurna secara jasmani, secara kemanusiaan memang ia adalah manusia sempurna ketika firman itu menjadi manusia. Dan karena itulah ia merasakan lapar, ia merasakan rasa haus, yaktosu, wa yakulu, dan ia makan, wa yasrobu, ia minum, wa yatabu, ia letih, ia merasa capek, ia bisa capek, wa yanamu, ia bisa tertidur, wa yata'allamu, dan ia mengalami penderitaan. Dan semua itu dialami dalam keberadaan kemanusiaan Yesus, seperti yang dikatakan dalam surat Petrus, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaan Yesus sebagai Sang Firman, yang merasakan letih, yang merasakan capek, yang merasakan haus, yang merasakan lapar, itu adalah kemanusiaan Yesus dalam wujud inkarnasinya. Nah, Anda harus bisa membedakan ini, karena kalau tidak, kita akan dibingungkan sendiri dengan keberadaan Kristus.
Yesus itu bukan hanya berkodrat ilahi ketika Sang Firman menjadi manusia. Sebelum Firman itu menjadi manusia, ia memang hanya memiliki kodrat ilahi. Tetapi setelah Firman itu menjadi manusia, ia juga memiliki kodrat kemanusiaan. Dan dalam kemanusiaannya itulah ia merasakan lapar, haus, letih, rasa capek. Dan ini bukan sesuatu yang memalukan dan tidak meniadakan kemuliaan Yesus sebagai Sang Firman. Kitab suci justru memandang hal ini secara positif sebagai bentuk simpati dari Sang Imam Besar, Mesias itu dalam jabatannya. Dalam kitab Ibrani dikatakan, imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia bukan Allah yang ada dalam gagasan, dalam dunia ide, yang tidak tahu penderitaan manusia ciptaannya. Ia Allah yang hadir dalam sejarah. Ia Tuhan sejarah. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Ia tahu ketika engkau merasakan lapar, tidak ada sesuatu yang bisa engkau makan, engkau merasa kesakitan. Ia tahu betul, karena Sang Firman itu menjadi manusia, merasakan apa yang engkau rasakan saat ini, baik secara jiwa, secara fisik. Hanya satu kitab suci katakan, ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau ia katakan Tuhanmu pernah capek, ya kita tidak perlu bingung. Kita katakan, kita jawab sesuai kebenaran kitab suci. Ia letih bukan dalam keberadaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, yang kitab suci katakan dalam kitab Yesaya, menciptakan bumi dari ujung ke ujung tanpa merasa letih. Tetapi yang merasakan rasa letih ialah wujud kemanusiaannya. Dan kitab suci memandang ini cara positif sebagai bentuk simpati, kepedulian Sang Firman yang merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan pencerahan bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.